Ladies and gentlemen, in our final fight. Halo Bro Bre, kembali lagi bersama gue ABC Movie. Kali ini kita akan ngebahas film berantem-beranteman dulu ya Bro Bre. Yaitu film Undisputed 3 Redemption. Kalau orang sana nyebutnya Undisputed. 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 Tidak perlu dipersoalkan. Undisputed. Undisputed. Film seni bela diri campuran ini dirilis pada tahun 2010 ya Bro Bre. Bercerita tentang Yuri Boyka, yaitu petarung yang hendak mengembalikan kehormatannya setelah kekalahannya dari Iceman di sequel sebelumnya. Bagaimanakah perjuangan Boyka dalam menggapainya, dan ditambah dengan kakinya yang telah patah. Oke, sebelum kita ke alur ceritanya Bro Bre, jangan lupa tombol merahnya itu dirubah menjadi warna abu-abu dulu ya Bro Bre. Thank you Bro Bre, terima kasih banyak ya. Tanpa berbasa-basi panjang kali lebar kali tinggi sama dengan luas, kita langsung aja ke alur ceritanya Bro Bre. Let's go! Yeah! Setelah kekalahan dari Iceman di sequel sebelumnya hingga membuat kaki kanannya patah, Boyka kini harus hidup sebagai napi rendahan. Sementara itu, Gaga sekarang sudah memiliki jagoan baru bernama Vladimir Skaikov, asal lapas St. Petersburg. Seusai pertandingan, Gaga dan Markov melewati Boyka yang tampilannya sudah seperti gembel, hingga membuat Gaga tidak mengenalinya. Suatu pagi, Boyka diberitahu kalau permohonan pembebasan bersyaratnya ditolak dan menimbang besarnya kejahatan yang dia lakukan. Setidaknya dia akan mendekam di Chornya Cholmy untuk 15 tahun ke depan sampai dibolehkan mengajukannya lagi. Sambil menelaah keputusan itu, dia melatih kaki kanannya lagi. Lalu Gaga mendatanginya dan menawarkan perlakuan eksklusif untuknya, tapi Boyka menolaknya. Boyka lebih memilih Gaga membiarkan dia kembali bertarung di atas ring. Gaga bagai tak percaya mendengarnya. Baginya itu sama saja membiarkan Boyka untuk bunuh diri. Bertarung dengan satu kaki melawan Skaikov yang saat ini merupakan petarung terbaik adalah hal yang mustahil bagi Boyka. Boyka yang pantang menyerah tetap melatih kaki kanannya setiap hari. Di pertandingan babak eliminasi terakhir Prison Space Competition atau PSG, Skaikov dan lawannya akan memperebutkan satu tempat di babak utama dan mewakili seluruh penjara di Rusia. Skaikov dengan mudah mengalahkannya dan didaulat menjadi pemenangnya. Namun tiba-tiba Boyka datang menyiramkan air ke arahnya. You're not the real champion here. Boyka pun kembali menjadi pemenang. Setelah itu, Boyka dipindahkan dari Chornya Cholmy ke sebuah penjara kelas kakap di Georgia bernama Lapas Gorgon. Di sana adalah tempat diadakannya babak utama kompetisi Spets. Garaga yang merupakan salah satu penyelenggaranya juga sudah tiba di Georgia. Dia pun bertemu dengan rekan mafianya yang bernama Varnati, asal Amerika. Singkat cerita, kepala lapas Gorgon yang bernama Kus sedang menyambut para kontestan PSG. Kita diperlihatkan satu persatu kontestan memperkenalkan diri. Dimulai dari Jerry Lam, asal Korea Utara, Andrei Kretz, asal Kroasia, Petros Mavros, asal Yunani, Jean Dupont, asal Prancis, Yuri Boyka, asal Rusia, Rodrigo Silva, asal Brazil, Turbo Aka Jones, asal Amerika. Dan yang terakhir,
Rodrigo Quinones, jagoan tuan rumah asal Kolombia. Setelah itu, Pak Kus memberitahu kalau di sini tidak akan ada yang mendapat perlakuan khusus. Tiba-tiba Turbo mencela dan menghinanya. Pak Kus pun menunjukkan kekuasaannya di Gorgon dan membuat Turbo berlutut. Lalu mereka dipindahkan ke sel masing-masing. Kemudian kita diperlihatkan Gaga dan Farnati mendatangi perjamuan para mafia yang diadakan oleh Rezo sebagai tuan rumah. Rezo berterima kasih pada mereka yang telah mengirimkan para petarung terbaiknya di kompetisi Space ini. Para petarung mendapat jatah latihan masing-masing 1 jam per hari. Tapi sebelum itu mereka dibawa ke pertambangan batu dan disuruh memecahkannya. Turbo yang orangnya selengean tidak tahan bekerja seperti itu. Lalu dia mencari gara-gara dengan Boyka yang berada di depannya. Para sipir pun mengancamnya kalau mereka hanya boleh bertarung di atas ring. Tiba-tiba Turbo menunjuk ke satu arah. Ternyata ada Raul yang sedang leha-leha di kursi santainya. Kita diperlihatkan Boyka mulai berlatih dengan sasak tinju. Kemudian Turbo datang dan nimbrung latihan beban sambil ngejek Boyka. Sedangkan Raul yang sedang gelisah didatangi Pak Kus. Dia pun diberikan sebuah kotak untuk menenangkannya. Dan ternyata kotak itu isinya adalah narkoba. Raul bahkan mendapat perlakuan khusus dalam latihan. Dia diberikan lawan untuk latihan tanding. Singkat cerita, akhirnya putaran pertama kompetisi Space dimulai. Para penjudi mulai bertaruh untuk jagoannya masing-masing. Dan pertandingan pertama akan mempertemukan Petrus Mavros dengan Andriago Silva. Pertandingan pun dimulai. Andriago Silva berhasil menjadi pemenangnya. Lalu pertandingan kedua mempertemukan Turbo dan Andre Craig. Turbo menjadi pemenangnya berkat kekuatan lengannya. Dan akhirnya di pertandingan ketiga, Boyka akan beraksi melawan jagoan Prancis, Jean Dupont. Namun seusai pertandingan, dia berjalan dengan terpincang-pincang. Pertandingan terakhir mempertemukan Raul dengan Jerry Lam. Jerry yang memiliki proporsi tubuh paling kecil tidak mampu mengimbangi Raul dan akhirnya kalah. The winner is Raul Quinones. Mereka yang kalah dijanjikan akan dipulangkan ke lapas asal mereka. Namun setelah diturunkan di tengah jalan, mereka malah dieksekusi di tempat. Kembali, para petarung yang tersisa disuruh bekerja di tambang. Dan kecuali si Raul yang bersantai membaca bukunya. Turbo lagi-lagi mengganggu Boyka. Dan Boyka yang sudah jengkel langsung memukulnya. Kali ini para sipir tidak melerai mereka. Kita diperlihatkan Boyka dan Turbo berkelahi disaksikan para napi dan sipir. Dengan sebuah rantai yang mengikat kaki mereka. Dan setelah dirasa cukup, para sipir pun memisahkan mereka. Mereka pun dihukum di dalam kurungan tunggal. Turbo yang super bawel terus mengajak Boyka bicara, walaupun Boyka tidak mau.
Sampai-sampai dia mengeluh ke Boyka karena dia ingin voker, tapi di situ tidak ada toiletnya. Boyka sendiri sedang menahan rasa sakit di kakinya yang tiba-tiba kambuh. Kemudian Gaga dan Varnati pun menemui Boyka dan Turbo. Mereka kaget mendengar bahwa para petarung disuruh melakukan kerja paksa, karena itu tidak termasuk dalam perjanjian penyelenggaraan turnamen. Setelah itu, Gaga dan Varnati pun mendatangi Pakus untuk komplain. Tak disangka Rezo juga ada di sana. Lalu Rezo menjelaskan kalau semua itu adalah rencananya. Dia sengaja membuat para petarung menjadi lemah agar Raul Quinones yang akan memenangkan kompetisi. Dia juga menyarankan Gaga dan Varnati untuk memasangkan semua uangnya pada Raul. Sementara itu, Turbo dan Boyka mulai akur. Mereka bekerja sama dalam mengangkut batu. Turbo dan Boyka mulai mencurigai kalau turnamen Space sudah diatur dari awal. Tapi Boyka tidak peduli karena hanya orang yang berhasil bertahan yang akan menjadi pemenang sejati. Dan setelah bekerja, Boyka dan Turbo langsung berlatih. Keesokan harinya, mereka yang hendak menyantap sarapannya langsung dipaksa untuk ke tempat penambangan. Boyka mengambil hikmah dari pekerjaan paksanya ini dan dianggapnya sebagai latihan. Kita diperlihatkan Boyka dan Turbo membelah batu, mengangkatnya, dan sesekali mereka push up. Hal itu sampai membuat para sipir heran. Kemudian Turbo yang melihat Boyka terpincang bertanya apa yang terjadi, tapi Boyka malah langsung marah. Lalu Turbo memetik setangkai bunga dan meminta Boyka meremasnya dan menggosokkan minyaknya ke lututnya. Turbo pun memberitahu tato anaknya yang ada di dadanya. Dia sudah dipenjara semenjak putrinya berumur 4 minggu, sehingga dia ingin memenangkan turnamen dan kembali kepada keluarganya. Sementara Boyka ingin memenangkan kompetisi ini agar dia kembali dihormati. Dia menganggap dirinya sudah diberikan anugerah dari Tuhan, yaitu sebagai petarung paling lengkap. Dia juga sudah menjalani seluruh kehidupannya hanya untuk berlatih. Singkat cerita, putaran semifinal PSG akan segera dimulai. Pertarungan pertama akan mempertemukan Boyka dengan Andriago Silva, dan pertarungan pun dimulai. Di tengah pertarungan, Boyka merasakan kakinya kembali sakit. Tapi akhirnya dia berhasil mengalahkan Silva melalui submission lewat kuncian lengan dan leher. Dan setelah kalah, Andriago Silva dibawa ke tempat eksekusi. Dia pun akhirnya tewas di tempat. Rezo mengungkapkan kekhawatirannya tentang ketangguhan Boyka dan Turbo pada Pakus. Pakus pun berjanji akan mengurusnya. Setelah itu, Pakus dan bawahannya membawa Turbo dan memukulinya dengan tongkat sipir. Singkat cerita, Raul mendatangi Boyka saat dia sedang latihan. Raul juga memanas-manasi Boyka dengan kekalahannya dari Iceman, dan sekarang Boyka hanyalah juara di toilet. Boyka hanya membalas kalau Raul akan mengetahuinya saat di ring nanti. Setelah itu, Boyka melihat Turbo yang masih terluka sedang berlatih, dan tidak lama Pakus datang menyuruh mereka pergi bekerja. Boyka yang tahu Turbo mantan tentara menyuruhnya untuk kabur ke hutan. Karena di pertandingan berikutnya dia sudah diatur agar kalah. Tapi Turbo menolak dan tetap ingin bertanding. Jika dia kalah, dia akan kembali ke lapas asalnya. Dan tiba-tiba seorang kakek yang bertugas memberi minum memberitahu kalau para petarung yang kalah sudah dibunuh. Dan jangan harap kalian akan keluar hidup-hidup dari Gorgon. Akhirnya Turbo setuju untuk kabur dan Boyka berusaha memotong rantainya dengan palu. Tapi para sipir keburu mengetahuinya dan berusaha untuk menghajar mereka.
Di Gorgon, Boyka dibangunkan oleh Rezo yang marah atas kaburnya Turbo. Boyka pun meminta untuk bertemu dengan Gaga karena dia adalah petarungnya. Ternyata Gaga juga ada di situ dan dia meminta maaf kepada Boyka karena sekarang taruhannya sudah dia ubah. Dia merubah rencana karena pemenangnya sudah diatur oleh Rezo dan dia tidak ingin kehilangan uangnya. Boyka hanya bisa meludah dan memaki Gaga dengan tubuh yang terikat. Singkat cerita, hari pertandingan final pun datang. Boyka dan Rahul sudah berada di atas ring dan pertandingan pun dimulai. Kita diperlihatkan Rahul berhasil mengunci kaki kanan Boyka dan berusaha mematahkannya. Tapi Boyka masih bisa melepaskan kunciannya dengan kaki yang terpincang-pincang. Boyka dihajar sampai jatuh dari atas ring. Tapi setelah melihat kain pel dan mengingat kehidupannya di penjara, dia kembali bangkit. Boyka! 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 Akhirnya Boyka berhasil mengalahkan Rahul setelah membuat Rahul mematahkan kakinya sendiri. Gaga yang kalah taruhan 5 juta dolar karena mempercayai Rezo sangat marah hingga ingin memakan otaknya Rezo. Lalu Farnati yang juga kalah banyak pergi menemui Pak Kus dan ingin membunuhnya. Tiba-tiba datang Rezo dan asistennya. Dengan senang hati Farnati membunuh mereka berdua. Tapi dari belakang dia juga ditembak oleh Pak Kus. Setelah itu Pak Kus mendatangi Boyka. Dia bilang kalau Turbo tidak bisa mereka temukan. Dan karena perjanjian dari turnamen hanya satu orang yang bisa bebas, maka Boyka akan tetap ditahan untuk menggantikan Turbo. Boyka tidak peduli dan akan menerima resikonya. Lalu Boyka dibawa ke tempat eksekusi. Dan saat dia akan dieksekusi, tiba-tiba setelah itu mereka mendatangi sebuah mobil dan itu adalah mobilnya Gaga. Ternyata selama film Gaga hanya berakting mengikuti sarannya Rezo Brobre. Padahal mah dia tetap percaya dengan Boyka dan mempertaruhkan semua uangnya pada si Boyka. Gaga memberikan skoper penuh uang yang menjadi jatah Boyka. Dia juga memberikan kebebasan untuknya. Kita diperlihatkan Turbo akan pergi dengan Gaga, sedangkan Boyka memilih pergi sendiri. Di tengah jalan, Boyka dan Turbo saling berpamitan. I'll fight. You bet your ass. Next time. Mereka pun berpisah dan Boyka girang bukan main dengan kebebasannya. Tamat. Gimana menurut kalian tentang film ini, Bro Bre? Menegangkan dan melemaskan ora? Bro Bre,
Itu tombol merah udah jadi abu-abu belum? Terima kasih sudah mau menonton video ini Bro Bre. Sampai ketemu di video selanjutnya ya Bro Bre.